Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome back on Daily Lifestyle. Seperti yang udah kita bahas ya sebelum tadi iklan nih viewers, bahwa kita akan menampilkan sosok desainer yang merancang kebayanya Aurel Hermansyah pas proses lamaran. Nah, seperti yang kita sudah tahu, rangkaian acara dari Aurel Hermansyah dan juga Atta Halilintar ini tuh panjang banget ya, Alia. Mulai dari ada lamaran, terus udah gitu prosesi siraman, pengajian, terus udah gitu ada akad nikahnya juga. Terus resepsinya. Resepsinya juga, aduh. Itu semua tuh prosesi itu tuh Aurel semua tuh cantik banget. Betul, dengan kebayanya tadi ya, Alia ya. Hebatnya Ki, kamu bisa hafal gitu tadi apa aja pengajian ini itu segala macam. Pecinta infotainment juga ya. Kan semuanya dibahas di sana. Tapi Alia sepertinya kita penasaran banget siapa sih di balik desainer yang ada di balik dari kebaya cantik yang digunakan oleh Aurel Hermansyah. Betul sekali. Gimana kalau kita langsung lihat informasi lengkapnya berikut ini. Viewers, di segmen ini kembali kita membahas tentang kebaya. Bedanya kali ini soal kebaya yang dikenakan oleh Aurel Hermansyah saat dilamar Atta Halilintar beberapa waktu lalu. Ya, bila kamu pecinta infotainment, dipastikan kamu sempat menyaksikan semua rentetan persiapan pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang berlangsung beberapa waktu lalu itu. Salah satu yang juga mencuri perhatian adalah saat prosesi lamaran. Tentu saja yang jadi sorotan mata pemirsa, salah satunya pakaian kebaya yang dikenakan Aurel dan Ashanty pada saat itu. Kebaya modern warna lilac yang dipakai Aurel terlihat mewah, berkelas, dan sangat kekinian tentunya. Begitupun kebaya yang dikenakan Ashanty. Istri Anang Hermansyah itu terlihat sangat cantik dan anggun dengan balutan kebaya warna senada dengan Aurel. Lalu tahukah kamu siapa yang mendesain kebaya tersebut? Ya, dia adalah Anca, seorang desainer pria berbakat yang karyanya sudah banyak digunakan sosok ternama di tanah air. Seperti yang dikenakan Aurel dan Ashanty saat proses lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di Jakarta beberapa waktu lalu. Tidak banyak yang tahu, ternyata Anca mengawali karirnya bukan dari dunia fashion, melainkan dari makeup artist. Lalu bagaimana kemudian akhirnya ia terjun dan berkarir sebagai seorang desainer? Berikut perbincangannya. Sebenarnya saya awalnya merintis bukan berawal dari desainer awalnya. Saya dulu makeup artist sih, wedding makeup juga. Gitu, berawal wedding makeup, iya. Terus pada tahun 2002 saya sempat masuk di Susan Budiarjo, sekolah fashion design di sana. Itu udah dorongan dari dalam ya, saya kepengen karena pada saat itu ketika saya menangani pengantin terkadang kok kita udah ngomongin konsep secara rias dan konsep weddingnya, tiba-tiba terkadang drop di bajunya gitu. Menurut saya, aduh kok bajunya nggak nyambung ya gitu. Akhirnya di situ terdorong gitu. Kenapa saya tidak mencoba untuk mendesain kebaya pengantin pada saat itu gitu. Makanya sampai sekarang kenapa saya memilih desain kebaya khusus pengantin, karena ya memang saya berkecimpung di wedding gitu. Untuk menjadi seorang desainer yang dikenal secara luas dan karya-karya yang dipakai sosok ternama dan artis terkenal bukanlah perkara mudah. Banyak anak tangga yang harus dilewati. Begitupun yang dilewati Anca. Terlebih lagi di tengah makin banyaknya muncul desainer-desainer muda berbakat. Ya sebenarnya memang pada saat itu merintis jadi harus punya tim. Jadi saya masih pada saat itu merintis satu tim dulu, terus kemudian menyesuaikan kebutuhan makin meningkat, akhirnya menambah tim-tim ya. Jadi sampai sekarang ya udah lumayan lah gitu tim kerjanya. Cuman pada saat itu memang kita lebih banyak promosi ke majalah gitu. Jadi saya banyak promosinya ke majalah-majalah kebaya.
yang membedakan ya, saya tidak pernah juga mentargetkan saya harus beda dengan yang lain. Yang penting setiap saya mengerjakan sesuatu, saya pengen memberikan yang terbaik buat klien. Saya harus menggali apa sih yang mereka inginkan dari saya gitu ya. Diskusi biasanya, dan ketika saya mengerjakannya totalitas itu yang saya benar-benar utamakan, kontrol ke semua yang bekerja di dalamnya. Nah itu saya nggak pernah lepas, mulai penempatan, mulai dari pengerjaan pemilihan bahan, pola, jahit, sampai detail finishing untuk batu-batuannya itu nggak lepas dari kontrol. Ibarat menaiki anak tangga, Anca juga memulai dari tangga pertama. Sebelum punya nama seperti sekarang ini, ia mengaku lebih banyak mengenakan rancangannya di majalah-majalah wanita. Pada saat itu tuh masih di zaman majalah ya, majalah perkawinan kalau nggak salah. Pada saat itu saya menampilkan beberapa desain saya di buklet kebaya. Nah setelah menampilkan ada 6 desain kebaya, itu lumayan banget responnya. Dulu saya belum terlalu fokus banget, ketika saya masukin beberapa iklan di majalah itu direspon bagus, akhirnya lebih tertantang. Dan seiring berjalan akhirnya saya ternyata lebih fokus ke sini nih gitu. Iya, akhirnya ya udah, saya tidak meninggalkan 100% make up, tapi kalau ada yang meminta saya masih bisa mengerjakan. Tapi ya kalau diporsikan mungkin saya lebih dominan ke baju sih dibandingkan make up sekarang ini. Iya, karena memang saya merintisnya dari make up awalnya. Jadi awal sebelum saya wedding make up, saya memang punya salon pada saat itu. Jadi ya mungkin beda ya sama mua-mua sekarang. Kalau mereka itu memang per item make up only, hairdo aja. Kalau zaman dulu tuh apa ya, one stop wedding complete, multi talent gitu. Ya gitu. Jadi ya beruntung sih saya pada di zaman itu ya bisa mengerjakan semuanya gitu. Di tanah air saat ini, Anca bukanlah satu-satunya desainer kebaya. Banyak desainer yang memilih fokus pada rancangan kebaya. Lalu apa yang menjadi ciri khas karya rancangan Anca? Saya sih selalu membuat kebaya yang tidak terlalu terbuka, cari amannya gitu ya. Jadi hampir semua kebaya saya itu ya aman sih, tidak terlalu terbuka-buka banget gitu. Ya satu, mengingat situasi sekarang memang kan lebih banyak yang berhijab. Kalaupun pengantinnya tidak berhijab, orang tuanya berhijab. Jadi ya saya memilih aman, berdampingan orang tua yang berhijab, ya pengantinnya juga harus ya menyesuaikan lah. Mereka sudah mengenal saya gitu ya, udah mengenal karakter apa yang kita kerjakan. Jadi ketika datang ke kita itu tidak terlalu susah gitu, karena mereka memang apa yang mereka mau ya dia udah datang ke tempat yang tepat gitu. Detail modernnya ya biasanya sih dari siluetnya ya. Jadi kebayanya terkadang ada yang Sabrina gitu ya. Pengantin sekarang itu seneng kebaya Sabrina ketika dia tidak berhijab ya. Sabrina, cuman kalaupun Sabrina tetap biasanya tidak terlalu rendah, nggak terlalu V banget gitu ya. Kalau saya pribadi cenderung warnanya suka yang pastel, yang soft gitu ya. Tapi ya hampir banyak sih dari pengantin kita tuh senang dengan warna-warna itu gitu. Kalaupun ada yang warna-warna jreng juga seperti merah ataupun yang lain ada, tapi itu jarang. Tak butuh waktu yang terlalu lama, Anca kini bisa mensejajarkan dirinya dengan desainer kebaya ternama tanah air lainnya. Dan menjadi pelanggannya pun tak hanya masyarakat biasa, akan tetapi juga sejumlah selebriti tanah air. Biasanya sih kalau selebriti yang datang itu pasti mereka sudah punya konsep sih. Biasanya sudah ada referensi yang mereka ajukan ke saya gitu. Kira-kira seperti ini Mas Anca, aku pengen bajunya seperti ini siluetnya. Entah itu mereka sudah browsing dari model-model mana lah ya, ibaratnya dia datang ke saya dengan udah mengusung tema. Jadi biasanya saya menyesuaikan, paling pun saya menyarankan kita tidak copy paste ya. Jadi kita harus memodifikasi dari apa yang sudah dia referensikan juga. Jadi saya nggak serta-merta langsung mau mengerjakan hal yang sama gitu. Pastinya tidak pernah berhenti ya. Fashion itu selalu berputar, mengalir, dan sebisa mungkin setiap saat saya harus menampilkan sesuatu yang fresh, yang baru, yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Nah,
Nah, itu dia tadi viewers, desainer yang lebih dikenal dengan nama Anca. Nah, Anca ini tuh karyanya juga banyak dipakai sama sejumlah selebriti top di ibu kota yang membuat aku tuh salut ya. Mas Anca ini ya mengawali karirnya nih ya sebagai seorang makeup artist ya, MUA. Dan viewers, informasi tadi tuh sekaligus jadi penutup SUA kita kali ini. Yes, dan semoga saja informasi yang kita sudah tayangkan di Daily Lifestyle hari ini bisa menginspirasi viewers yang ada di rumah. Tapi kita harus pamit dulu untuk Daily Lifestyle hari ini ya, Le ya. Iya, jangan lupa tonton terus Daily Lifestyle untuk informasi menarik lainnya. Besok masih ada kok. Oke, kalau begitu saya Ricky, Saya Alia, thank you so much for watching Daily Lifestyle. the best source for your Daily daily insights. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bye.